aja cakep, tapi nggak tahu makna, nggak tahu manfaat, nggak tahu fungsi, nggak tahu petunjuk, nggak tahu teknis, nggak tahu apa segala macam, akhirnya jadi bahaya dan musibah buat setiap kita yang tidak memperhatikan dan tidak mau tahu tentang jenis retail yang sedang dimasukinya. Jadi pada saat kita masuk ke retail, hati-hati ya, kanan kiri depan belakang bisa mengancammu. Karena apa? Rak bisa jadi jatuh, nggak bisa jadi jatuh. Crossbeam bisa jadi ambrol, nggak bisa jadi ambrol. Floor display bisa jadi patah, nggak bisa jadi patah, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hari ini kita cerita retail juga ya. SPG jatuh dari crossbeam. Nah, kok bisa? Pertama, kesalahan terbesar, kok boleh SPG naik crossbeam? Tuh kesalahan terbesar. SP3 tuh. Kenapa? Mestinya tidak boleh SPG. Karena selain dia wanita, dan dia eksternal. Kan nggak boleh crossbeam dinaikin sama eksternal. Mau laki-laki kayak, apalagi wanita. Laki-laki eksternal aja nggak boleh, apalagi wanita eksternal pula gitu loh. Lawang internal aja kalau perempuan nggak boleh gitu kan. Ini SPG berarti kan sales promotion girl. Girl kan berarti perempuan. Udah gitu eksternal. Dua pasal tuh dia kena. Pertama adalah eksternal. Kedua jenis kelamin Anda memang ada larangan buat ke crossbeam. Karena wanita internal kami aja nggak boleh loh ke crossbeam. Itu ya, dua yang sudah tersemat sebagai bentuk kesalahan dari SPG. Pertama jenis kelaminnya wanita, yang kedua dia adalah karyawan eksternal. Nah yang ketiga, crossbeam itu ada penanggung jawabnya. Tidak semua orang boleh ngacak-ngacak crossbeam. Tidak semua orang boleh ngatur, ngambil, atau meletakkan di crossbeam. Tidak semua orang boleh menata, menyusun di crossbeam. Tidak boleh. Harus tanya dan koordinasi kepada koordinatornya. Dan harus koordinator yang memastikan Anda yang naik, saya yang naik, atau kamu yang naik. Tidak boleh memutuskan naik sendiri. Yang berikutnya, dalam rangka apa Anda naik ke crossbeam? Butuh produk. Kan ada di Charlie Checkpoint kan, di belakang Charlie Checkpoint biasanya ada gudang transit kan gitu. Kenapa harus yang di atas? Karena di atas itu kan sebenarnya persediaan terakhir kalau memang di semua gudang di transit, di CCP atau di receiving tidak ada. Nah, baru itu terakhir. Karena kalau itu diambil di awal, yang di belakang semua masih ada, di backroom masih ada, kita kena ngisi lagi dong. Kerja 3 kali dong, nggak efektif dong, nggak efisien dong, nggak tuntas dong. Ya kerja repot kan gitu ya, jangan seperti itu. Dan yang paling fatal kalau seandainya sudah jatuh, kan banyak tuh melebar tuh ya kemana-mana ya. Akhirnya pihak eksternal lainnya dalam hal ini misalnya customer melihat, nggak manusiawi banget nih manajemennya, wanita suruh naik ke crossbeam. Padahal kan nggak ada yang pernah nyuruh dia naik ke crossbeam. Tapi yang dapat image buruk, yang dapat persangkaan buruk dari eksternal lainnya bernama customer adalah kita, pengelola toko, manajemen atau owner. Seolah-olah kita membiarkan keberadaan SPG atau eksternal wanita atau karyawan eksternal naik sembarangan ke crossbeam. Baik itu nurunin produk, ngatur produk dan sebagainya. Padahal crossbeam lagi-lagi sudah ada penanggung jawabnya. Tidak setiap orang walaupun itu internal bisa ngacak-ngacak, bisa nyusun, bisa ngambil di crossbeam. Apalagi di eksternal plus wanita pula. Dan yang paling akhir adalah crossbeam itu tadi saya bilang itu terakhir kalau memang di semua backroom tidak ada, di transit tidak ada, atau di receiving tidak ada, atau di space-space lainnya memang produk tersebut tidak ada. Pilihan terakhir adalah menurunkan atau mengeluarkan atau ngambil atau dipindahkan dari crossbeam ke area floor, ke area display, ke area shelving dan seterusnya. Lagi-lagi itu terakhir, bukan yang awalan, bukan yang pertama. Karena kenapa? Kerja crossbeam tidak boleh setiap saat. Kenapa tidak boleh setiap saat? Dia harus dipastikan floor dalam keadaan sepi. Dia harus dipastikan floor lagi sedang tidak ramai. Dia harus dipastikan floor lagi tidak panik buying. Karena pada saat panik buying, sedang ramai, banyak customer, banyak eksternal lainnya, ya akan kesulitan kerja crossbeam. Dua yang menyulitkan. Pertama, kan barang sebelum ke crossbeam pakai palet, pakai hand palet, pakai troli. Kebayang nggak kalau mau ke crossbeam terus itu dijejerin kayak kereta? Customer kan merasa, aduh lorong ini sempit banget sih, aduh ini retail ini berantakan banget dan sebagainya. Makanya crossbeam mas sebenarnya pilihan terakhir. Jadi kalau ada SPG jatuh ke crossbeam, berarti banyak yang terlibat terhadap tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan kinerja crossbeam. Karena crossbeam lagi-lagi kerjanya tidak boleh sembarang waktu, tidak boleh ngasal waktu, karena harus diperhatikan rame gak sih,
Banyak hilirmu di customer gak sih? Kira-kira kalau seandainya banyak produk untuk naik ke crossbeam akhirnya jadi kayak kereta api segitu panjang, mengganggu gak sih? Panik buying kira-kira terganggu gak sih? Dan terlalu banyak pertanyaan yang memastikan boleh atau tidak crossbeam dilanjutkan dalam kondisi abnormal atau tidak normal di saat memang panik buying terjadi. Itu ya kurang lebih ya. Jadi intinya SPG tidak boleh, tidak boleh. SPM tidak boleh, tidak boleh. Eksternal tidak boleh, tidak boleh. Internal boleh nggak? Tadi saya bilang internal boleh yang memang sudah dapat pendelegasian atau perpanjangan amanah dari koordinator atau manajemen gitu kan. Koordinatornya lagi tidak kasih amanah kepada internal, tapi manajemennya kasih amanah, boleh nggak? Boleh. Atau manajemennya lagi tidak sempat memberikan amanah. Koordinator crossbeamnya boleh nggak tunjuk sembarang orang? Boleh sepanjang bukan eksternal. Boleh sepanjang internalnya laki-laki dan seterusnya gitu ya. Tetap wanita tidak boleh, eksternal, internal tidak boleh, kan gitu ya. Karena crossbeam titik rawan, titik berbahaya, dan ketinggiannya juga nggak masuk akal. Makanya dibilang crossbeam. Kalau masuk akal bukan crossbeam, namanya top riser kan gitu. Kurang lebih gitu ya. Jadi beda tipis gak sih top riser sama crossbeam? Beda jauh lah. Kalau top riser sih kejangkau sama kita, tapi kalau crossbeam udah pasti tidak kejangkau. Kalau dibilang kejangkau, namanya masih top riser. Gitu lah. Terus ambalannya juga berbeda gitu kan. Kalau top riser masih mungkin pakai shelving. Kalau crossbeam udah udah mungkin pakai ya sekedar hollow apa segala macam ya, WF mungkin ya, atau kanal C dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang di retail itu banyak hal-hal yang sebenarnya nggak bisa ditangkap sama kebanyakan orang kalau mereka tidak detail mempelajari tentang basic retail dan seterusnya. Cuma kelihatannya aja cakep, tapi nggak tahu makna, nggak tahu manfaat, nggak tahu fungsi, nggak tahu petunjuk, nggak tahu teknis, nggak tahu apa segala macam. Akhirnya jadi bahaya dan musibah buat setiap kita yang tidak memperhatikan dan tidak mau tahu tentang jenis retail yang sedang dimasukinya. Jadi pada saat kita masuk ke retail, hati-hati ya. Kanan kiri depan belakang bisa mengancammu. Karena apa? Rak bisa jadi jatuh, nggak bisa jadi jatuh. Crossbeam bisa jadi ambrol, nggak bisa jadi ambrol. Floor display bisa jadi patah, nggak bisa jadi patah, kan gitu. Makanya kalau kita masuk ke retail, ya tadi tidak usah terlalu nyantai. Pastikan picture-picture mereka atau area display mereka atau area tatanan produk mereka dalam keadaan nyaman, aman, dan tidak berbahaya. Baru kita bisa nyantai di setiap gerai atau outlet-outlet yang kita masukin. Kurang lebih seperti itu. Jadi pelajaran bahwa kita tidak pernah membolehkan dan tidak pernah mempersilahkan larangan keras bagi semua wanita, baik eksternal dan internal, naik ke atas crossbeam. Apalagi sampai ngebenahin dan ngambil produk di crossbeam. Kurang lebih gitu ya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.